Halo semuanya, selamat datang di sesi podcast bersama saya Kalisom. Saya di sini sebagai host. Hari ini kita akan ngobrol bareng bersama tiga narasumber saya, yaitu saya Divya Priscilla Cabila sebagai narasumber pertama, saya Titi Asyarna Mangga sebagai narasumber kedua. Dan saya Andi Rasyan Jawadi sebagai narasumber ketiga. Di sini kita akan membahas tentang skala maturity framework COVID dan juga studi kasus penerapan IT audit di lingkungan kampus. Yuk, langsung saja kita bahas. Baik, supaya tidak banyak buang waktu, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan skala maturity framework dalam COVID itu? Jadi skala maturity dalam COVID itu untuk mengukur seberapa jauh proses pengelolaan TI dalam sebuah organisasi. Misalnya di institusi pendidikan itu seperti di kampus. Nah, di dalam COVID itu sendiri memiliki skala dari level 0 hingga level 5. Nah, di level 0 ini namanya incomplete, di mana tidak ada proses sama sekali dalam sementara di level 1 ini namanya performance, di mana sudah ada proses dalamnya namun belum terdokumentasi. Nah, di level kedua itu namanya manage, yang dimana sudah ada perencanaan dan sudah ada pengelolaan dasar dalamnya, tapi belum konsisten. Nah, di level 3 ini namanya established, yang dimana sudah ditentukan prosesnya dan terdokumentasi. Dan yang keempat dan level 4 itu ada packaging framework, di mana sudah pakai metode masif dan stabil. Nah, di level 5 ini yang terakhir, ini sudah versi yang terbaik dan selalu diperbaiki secara berkelanjutan. Dan kampus ini bisa menggunakan ini untuk mengukur seberapa jauh mereka dalam lihat atau Sesuai tujuan. Sesuai tujuan. Sesuai tujuan. Sesuai tujuan. Sesuai tujuan strategis. Nah, kampus ini bisa menggunakan metode ini, untuk melihat seberapa jauh mereka dalam mengelola sistem informasi akademik berjalan dengan baik dan sesuai tujuan strategis. Wah, menarik banget. Jadi, kalau kampus kita ingin tahu apakah sistem informasi kampus sudah matang, tinggal dibandingkan dengan skala itu ya. Tepat banget, misalnya sistem akademik kampus yang masih error saat pengecekan KRS. Dan nggak ada dokumentasi sama sekali, kemungkinan itu masih berada di level 1 atau 2. Terus kalau misalnya sudah mencapai, sudah menentukan OP, terus terus pelaporan rutin dan backup data yang rutin, kemungkinan sudah berada di level 4 ke atas. Nah, biar lebih konkret dan jelas, bisa nggak sih kasih contoh studi kasus penerapan IT audit? Tentu bisa. Contohnya, kampus kita memiliki sebuah SIMAK universitas atau kampus. Nah, di SIMAK itu mengelola data-data mahasiswa. Bisa mahasiswa mengisi KRS secara online, dan dosen juga bisa mengirim nilai di SIMAK secara online dan mudah diakses. Tetapi setelah diaudit, ada beberapa kendala masalah yang ditemukan. Pertama, keamanannya kadang tidak aman, loginnya tanpa otentikasi, dan backup datanya itu tidak berharian. Kemudian sistemnya kadang ngebug, kadang error, sistemnya sibuk. Kemudian tidak adanya sistem dokumentasi di dalam sistem itu. Nah, maka dari itu setelah diaudit menggunakan COVID, ternyata hasilnya masih menggunakan level 2, itu manajer. Maka setelah diaudit, direkomendasikan setelah dirubah, maka yang pertama, implementasi pasportnya menjadi kuat dan keamanan datanya menjadi aman. Kemudian servernya tidak sibuk lagi dan tidak ngebug, dan peningkatan servernya menjadi lebih baik, tidak ngebug lagi atau error, dan sistem backup datanya sudah berharian. Kemudian penyusunan SOP-nya secara teknis. Nah, maka dari itu setelah diubah, setelah direkomendasikan,
maka level maturity ini bisa dinaikkan menjadi level 3 atau level 4. Wah, jadi audit TI itu nggak cuma buat cari kesalahan ya, tapi juga buat perbaiki dasar sistem ya. Tepat banget. Tim audit itu seperti cermin buat organisasi, bukan untuk menghukum, tapi untuk perbaikan berkelanjutan. Apalagi di dunia pendidikan yang semakin terupgrade ini. Jadi kita harus menerapkan COVID dalam organisasi saat ini. Mungkin demikian podcast hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita tentang skala maturity framework COVID. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.